semuanya. Pernahkah Anda merasa uang belanja akhir-akhir ini lebih cepat habis? Atau mungkin Anda menyadari bahwa suku bunga bank sedang mengalami penyesuaian. Sepanjang tahun 2025, perekonomian Indonesia telah melewati berbagai dinamika. Hari ini, kita akan membedah bagaimana inflasi, kebijakan BI Rate Bank Indonesia, nilai tukar rupiah, hingga pertumbuhan ekonomi mempengaruhi daya beli kita, UMKM, dan perbankan. Mari kita bahas. Yang pertama, mari kita lihat analisis kebijakan moneter Bank Indonesia tahun 2025 terhadap inflasi, BI Rate, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sepanjang tahun 2025, ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang baik, dengan inflasi terkendali, suku bunga yang menurun bertahap, dan pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Ketiga, indikator ini saling mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, daya saing UMKM, serta stabilitas sektor perbankan nasional. Kebijakan moneter dan inflasi tahun 2025. Strategi BI mengendalikan inflasi. Di awal tahun 2025, inflasi kita berada di angka 1,96%. Untuk mengerem agar tidak melonjak, Bank Indonesia memasang BI Rate cukup tinggi di angka 5,75%. Suku bunga ini membuat masyarakat lebih memilih menabung dan mengerem pinjaman sehingga jumlah uang beredar terkendali dan inflasi sempat turun ke angka 1,03% di bulan Maret. Namun, begitu memasuki akhir tahun, inflasi merangkak naik ke angka 2,92%. Karena angka ini masih dalam batasan target 2%-3%, BI dengan hati-hati justru menurunkan BI Rate secara bertahap hingga 4,75% demi terus memutar roda ekonomi. Lalu apa dampaknya bagi kantong kita? Ketika inflasi naik dari angka 1,03% di bulan Maret menjadi 2,92% di bulan Desember, artinya harga barang dan jasa di sekitar kita merangkak naik. Dampaknya langsung adalah penurunan daya beli. Dengan jumlah gaji atau pendapatan yang sama, barang pokok yang bisa kita bawa pulang seperti beras, minyak goreng, atau biaya transportasi menjadi lebih sedikit. Masyarakat berpenghasilan rendah adalah yang paling merasakan dampaknya. Akibatnya, konsumsi untuk barang sekunder seperti baju baru, gadget, atau hiburan terpaksa dikurangi. Untungnya, inflasi di angka 2,92% ini masih tergolong inflasi ringan dan terkendali. Pengaruh BI Rate dan nilai tukar terhadap investasi. Dinamika ini juga mempengaruhi keputusan kita untuk konsumsi dan berinvestasi. Di satu sisi, kenaikan inflasi di akhir tahun membuat pelaku usaha berpikir dua kali karena biaya produksi naik. Namun di sisi lain, kebijakan Bank Indonesia menurunkan BI Rate hingga 4,75% menjadi angin segar suku bunga kredit rumah atau KPR kendaraan maupun modal usaha menjadi lebih murah. Ditambah lagi, nilai tukar rupiah yang sempat melemah ke 16.820 di bulan April berhasil menguat kembali ke 16.050 di bulan Desember. Rupiah yang stabil ini meningkatkan kepercayaan investor luar negeri dan menstabilkan harga bahan baku impor sehingga gaya investasi dan konsumsi kembali meningkat di akhir tahun. Instrumen kebijakan moneter Bank Indonesia. Strategi pelonggaran bertahap untuk mendukung likuiditas dan pertumbuhan kredit nasional. Bank Indonesia menggunakan berbagai instrumen untuk menjaga stabilitas moneter dan mendorong pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2025. Dampak kebijakan terhadap perbankan. Kebijakan penurunan BI Rate dari 5,75% ke 4,75% memberikan dampak signifikan pada sektor perbankan Indonesia. Likuiditas bank tetap terjaga stabil sepanjang tahun, sementara suku bunga deposito mengalami penyesuaian turun mengikuti tren kebijakan moneter. Likuiditas bank tetap stabil sepanjang 2025, suku bunga deposito turun seiring BI Rate pertumbuhan kredit mencapai 8-12%. Intensif likuiditas untuk UMKM, hilirisasi, dan ekonomi hijau.
Dampak makroekonomi. Kebijakan moneter BI 2025 berhasil menjaga stabilitas makroekonomi Indonesia di tengah tantangan global. Pertumbuhan ekonomi meningkat signifikan dari 4,87% menjadi 5,39% sepanjang tahun 2025. Inflasi terkendali dalam target 2-3%, rupiah stabil meski dolar AS menguat. Pertumbuhan ekonomi naik dari 4,87% menjadi 5,39%. PMI manufaktur tetap ekspansif. Dampak kebijakan pada UMKM. Penurunan BI Rate dari 5,75% ke 4,75% membuka peluang besar bagi UMKM untuk berkembang. Suku bunga kredit yang lebih murah membuat modal usaha lebih terjangkau, mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas jangkauan pasar mereka. Akses modal lebih murah dengan bunga rendah, peningkatan produksi dan kapasitas usaha, perluasan usaha ke pasar baru, penambahan tenaga kerja, dan lapangan pekerjaan. Kesimpulannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,39% di akhir tahun 2025 tidak lepas dari keharmonisan kebijakan moneter Bank Indonesia dengan menjaga inflasi tetap terkendali, menstabilkan nilai tukar, dan menurunkan suku bunga di saat yang tepat. Daya beli masyarakat tetap terjaga, serta UMKM dan perbankan dapat bergerak maju bersama.